Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, anak-anak mari kita bersama-sama untuk berdoa. Terima kasih. Kemudian untuk pada pagi hari ini, mari kita akan membicarakan materi berikutnya, yaitu tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke negara Indonesia. Anak-anak, mohon untuk diperhatikan video pembelajaran yang Ibu saksikan, yang Ibu siapkan. Yang pertama yaitu tentang bangsa-bangsa yang datang di negara Indonesia, di mana bangsa-bangsa Barat pergi ke negara Indonesia yaitu menggunakan sarana kapal. Anak-anak bisa memperhatikan kapal yang dibawa oleh bangsa Barat untuk menelusuri samudra yang luas yang akan digunakan untuk menuju ke wilayah negara Indonesia. Kemudian berikutnya anak-anak, bangsa-bangsa Barat yang masuk ke negara Indonesia yang pertama adalah bangsa Portugis, di mana bangsa Portugis merupakan salah satu bangsa yang menempati negara di Eropa Selatan yang mempelopori penjelajahan samudra pertama dari masa kuno. Mereka memiliki keberanian dalam menjalankan penjelajahan bangsa-bangsa Barat menuju ke dunia timur. Nah, ini anak-anak yaitu bangsa-bangsa Portugis yang melaksanakan penjelajahan ke negara Indonesia menggunakan sarana kapal seperti itu. Ya, nih mohon anak-anak diperhatikan. Kemudian yang kedua, rute penjelajahan samudra bangsa Portugis. Anak-anak bisa untuk memperhatikan yaitu mulai dari ini, kemudian terus menelusuri samudra Indonesia. Ini anak-anak. Jadi yang warna biru ini adalah rute penjelajahan bangsa Portugis di dalam penjelajahan ke Indonesia atau dunia timur. Nah, berikutnya bangsa Barat yang pertama kali yaitu Bartolomeo Dias, di mana beliau pada tahun 1484 menyelusuri pantai barat Afrika dan akhirnya berhasil mendarat di Tanjung Harapan. Nih rute penjelajahannya. Kemudian berikutnya yang kedua yaitu Vasco da Gama, di mana Vasco da Gama menelusuri atau melaksanakan penjelajahan dunia pada tahun 1497. Beliau mendarat di Kalkuta, yaitu salah satu kota yang ada di negara India. Kemudian anak-anak mohon diperhatikan, itu adalah rute penjelajahan Vasco da Gama. Pada peta itu, pada titik-titik itu anak-anak menunjukkan rute penjelajahan Vasco da Gama. Kemudian berikutnya, Vasco da Gama anak-anak dari perdagangannya bangsa-bangsa Portugis itu pada tahun 1510 sempat membangun pangkalan dagangnya di Goa. Yaitu di Goa itu bukan kok Goa itu tidak, melainkan itu merupakan salah satu kota yang ada di negara India. Vasco da Gama berhasil untuk
membuat atau membangun pangkalan dagangnya. Tuh anak-anak. Kemudian berikutnya, bangsa barat yang keempat yaitu Alfonso Albuquerque. Beliau pada tahun 1511 berhasil mendarat di Malaka dan menjalankan monopoli perdagangan di bawah kekuasaan bangsa Portugis. Dan akhirnya Alfonso Albuquerque berhasil mencapai daerah penghasil rempah-rempah, yaitu daerah yang sesuai yang diinginkan, yang mau dituju. Yang utama itu adalah daerah penghasil rempah-rempah yang terdapat di Kepulauan Maluku. Anak-anak. Kemudian berikutnya, yang kelima yaitu bangsa Portugis, yaitu adanya Antonio de Abreu dan ditemani oleh Francisco Serrao, di mana keduanya penjelajah dari bangsa barat ini berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1512 dan keduanya ini berhasil memanfaatkan persaingan antara kerajaan Tidore dan kerajaan Ternate yang terletak di Kepulauan Maluku. Nih, jadi ini anak-anak ada kerajaan Ternate, kemudian ini adalah kerajaan Tidore, di mana kedua kerajaan itu pada saat kedua bangsa barat masuk di wilayah Maluku, terdapat adanya dua kerajaan. Kemudian kedua bangsa Portugis itu anak-anak di Maluku sebagai tanda kekuasaannya atau sebagai tanda bahwa keduanya itu sudah bisa menguasai wilayah Maluku. Ini bangsa Portugis selalu membawa yang namanya batu padrau, di mana batu padrau ini merupakan batu yang digunakan untuk menandai wilayah sebagai koloni Portugis. Artinya bahwa wilayah itu sudah merupakan bagian atau kekuasaan dari Portugis. Dan berikutnya anak-anak, satu-satunya batu padrau yang pertama kali ditemukan di wilayah Indonesia itu adalah batu padrau yang terletak di Batavia yang didirikan pada tahun 1918. Itu anak-anak, ini sedikit tentang ringkasan materi kedatangan bangsa-bangsa barat ke negara Indonesia. Yang pertama adalah bangsa Portugis. Dan akhirnya bangsa Portugis itu sempat memanfaatkan adanya persaingan antara kerajaan Ternate dengan kerajaan Tidore. Dan bangsa Portugis berhasil untuk mencari daerah rempah-rempah. Sekian dulu anak-anak untuk materi pertemuan pada pagi hari ini. Mohon anak-anak untuk mencermati video yang sudah Ibu tayangkan itu. Selamat pagi, selamat
belajar. Semoga anak-anak berhasil dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.